Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ID ini. Saya Anissa Zahra. Nah, di video ini kita akan bahas tentang network fundamental. Nanti kita mulai dari apa itu jaringan komputer, cara kerja jaringan, dan manfaatnya apa. Selain itu, kita juga akan bahas tentang IP address, protokol, port, dan subnetting. Dan juga di kelas selanjutnya, kita akan belajar network lebih lanjut di kelas Mikrotik MTCNA ataupun dasar Cisco dan Cisco CCNA. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Materi pertama ini kita akan membahas tentang definisi jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, cara kerja jaringan komputer, OSI layer, definisi IP address, protokol jaringan, port jaringan, dan subnetting. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bertukar informasi dan sumber daya, baik melalui kabel maupun nirkabel. Adapun jenis-jenis jaringan komputer yaitu yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN ini hanyalah sekitar 1 km saja jangkauannya. Jaringan ini biasa dipasang pada rumah, kantor, ataupun sekolah yang areanya tidak terlalu luas. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. MAN memiliki area yang lebih luas, yaitu sekitar 50-100 km persegi, sehingga banyak yang dimanfaatkan untuk lingkup perkotaan ataupun perumahan menengah. Selanjutnya ada WAN, yaitu Wide Area Network. WAN ini merupakan komunikasi jarak jauh, yaitu antar negara dan benua. Yang terakhir ada PAN, Personal Area Network. Nah, PAN ini adalah jaringan pribadi yang dirancang untuk menghubungkan perangkat elektronik di sekitar satu individu. Jangkauannya terbatas, biasanya sekitar 10 meter. Yang selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama adalah berbagi sumber daya, yang kedua komunikasi yang efisien, akses data dan informasi, keamanan dan pengelolaan terpusat, mobilitas dan fleksibel, skalabilitas. Secara keseluruhan, jaringan komputer meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kolaborasi baik dalam konteks bisnis, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada cara kerja jaringan komputer, yaitu yang pertama ada ISP, Internet Service Provider. Ini yang menyediakan internet kepada kita melalui kabel telepon, fiber optik ataupun satelit. Yang keduanya masuk ke modem. Modem ini menerima sinyal dari ISP, lalu mengonferensikan internet menjadi sinyal digital. Setelah ke modem, kita ke router Wi-Fi, yaitu untuk menghubungkan modem untuk membentuk koneksi internet sebagai gateway atau gerbang ke internet. Terus setelah ke Wi-Fi ini kita ke jaringan lokal atau LAN. Ini memakai switch untuk menghubungkan perangkat ke jaringannya. Setelah itu kita ke access point untuk membuat Wi-Fi-nya. Setelah ke access point, yaitu ke PC. PC ini menerima sinyal, lalu menghubungkannya untuk bisa mengakses internet. Oke, selanjutnya ada OSI Layer Model. Open System Interconnection atau OSI Layer 7 adalah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Sebelum ada OSI, sistem jaringan sangat tergantung kepada vendor pemasok perangkat jaringan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada IP address, Internet Protocol atau IP, address untuk komunikasi antar perangkat jaringan. IPv4, total bitnya adalah 32 bit dan terdiri dari dua bagian, yaitu ada network dan host. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Jumlah max hostnya ada 4,294,967,296. Yang selanjutnya ada protokol jaringan. Protokol menentukan prosedur pengiriman data. TCP ini digunakan untuk IP karena support error checking, yaitu disebut three-way handshake. Untuk menggunakan yang lebih cepat, kita bisa menggunakan UDP. UDP ini cocok untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Oke, selanjutnya ada port jaringan, digunakan untuk menjalankan servis pada komunikasi jaringan. Jumlah total dalam port itu ada 65.535. Tapi di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada bagian yang namanya
well-known ports, registered port, dan unregistered. Oke, yang pertama ada well-known ports. Ini adalah port yang artinya semua orang pakai, port yang umum. Yang kedua ada register port. Ini adalah port umum, tapi sebelum kita pakai, kita harus daftar terlebih dahulu. Yang ketiganya ada unregistered port yang bebas digunakan, biasanya digunakan untuk proses NAT. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah cara untuk memisah dan mendistribusikan beberapa IP address. Teknik ini dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Subnetting ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya untuk menghemat penggunaan alamat IP, meningkatkan keamanan jaringan, mengatasi masalah perbedaan perangkat keras dan media fisik, mengurangi lalu lintas jaringan, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Berikut adalah gambar atau contoh dari subnetting ini. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.